Emang. Beda. Dukun. Beda guys. Ya udahlah, makin lebih cepat juga kita ternyata dari draft pick-nya. Karena Makin sesaat cepat juga saya. benar juga karena sesaat lagi kita akan menuju Melepaskan ke perasaan ini. Land of Dawn, melepaskan perasaan juga dan penasarannya Oji. Karena sesaat lagi kita akan menuju ke game yang kedua. Apakah bakal jadi 2-0 untuk EVOS Legends atau bakal jadi 1 sama? Kali ini kita akan menuju ke babak yang kedua dan akan kick off juga ke Land of Dawn. Yes, tapi menuju ke arah sana. Buat kalian semua jangan lupa untuk Alter Champs, kirim pantun untuk Alter Champs ke Ranger Mas dan juga KB, dan juga untuk para EVOS fans kirim ke KB dan juga Ranger Mas. Pokoknya kita bakal bacakan Yes, dan juga pantun-pantun terbaik. tetap dukung tim favorit kalian, tulis di kolom komentar hashtag #AlterChamps atau hashtag EVOSRoar, dan jangan lupa juga bendera Indonesia. Halo kapal. Ada kapal. Gila, kapal luar biasa ya. Gila, di rumahku jarang ada begituan, Be. Bener, jarang gue juga. Ini karena kita nge-cash di lantai 12 aja. Bener, jadi ada kelihatan ya di sana ya di belakang. Ini ya. kita di gedung lantai 12 di daerah Bekesong. Bekesong ya, langsung saja inilah dia Land of Dawn, dan kita sudah melihat di sana ada Hayabusa yang sedang berlenggang leher dari Versik, dan inilah Profesor. dia. Oi, Skill dari seorang Hilda, sebutin namanya skillnya apa? combat ritual. Combat ritual. Jadi Langsung kita saja. ritual dulu. Ritual terlebih dahulu, dan inilah dia game yang kedua yang bisa kita bilang sepertinya akan menjadi game yang sangat menarik karena banyak sekali hero-hero yang benar-benar berbeda warnanya ketika kita melihat dari game yang pertama. Dan sementara itu melihat dari pergerakan teman-teman Alter Ego Esports yang mencoba untuk nabrak terlebih dahulu, mereka mencoba untuk bermain lebih agresif daripada teman-teman tim EVOS Legends, dan kali ini EVOS Legends benar-benar memainkan tempo agresif rek seperti biasa. Ketika dia menggunakan Angela, ini akan menjadi Angela yang sangat amat galak. Dia mencoba untuk bermain secepat mungkin, dia mencoba untuk menabrak semuanya, dan bahkan kalau misalkan kita melihat dari pergerakan teman-teman Alter Ego ini benar-benar ditahan aja biar mereka tidak terlalu termakan sama tempo EVOS Legends. Sementara itu pergerakan dari tim Alter Ego yang tadinya sangat agresif sekarang jadi pelan banget temponya, ditahan, dan Udil hanya dimainin dengan puppet on a string ketika dia berada di arah depan. Dan juga pergerakan dari teman-teman EVOS Legends jadi makin agresif lagi. Shadow Kill bakal digunakan ke arah bawah, El Nino sendirian dan First Blood bakal diamankan begitu saja dari EVOS Legends ketika mereka sadar bahwa gold laner mereka El Nino sendirian walaupun setup dari turtle-nya benar-benar dipaksa untuk didapatkan terlebih dahulu, dan ternyata kali ini dibalaskan begitu saja. Alter Ego mencoba untuk bermain agresif juga, mencoba untuk memaksa keluar dari zona nyamannya. EVOS Legends dipaksa untuk mundur, dan kali ini bahkan lihat masih belum ada korban jiwa, dan Versik masih berlenggang leha dengan permainan agresifnya. Hayabusa ini benar-benar seolah tidak mau berhenti, dan ini benar-benar Dipaksa. dan Laka langsung mencoba untuk melakukan last insanity. Duar meledak lagi dari seorang anti mage, dan bahkan ada satu pergerakan lagi dari Hayabusa yang menabrak kali ini Clover. Versik benar-benar tidak terhentikan. Dan bahkan kali ini Turtle diamankan oleh seorang Hayabusa. Profesor KB yang terhormat dipaksakan di depan sana. Phantom Execution dari Celebi menurut gue terlalu memaksakan. Kenapa gue bilang terlalu memaksakan? Karena dia udah nggak punya apa-apa lagi untuk mundur. Dan bahkan dengan satu buah tancapan Quad Shadow yang tersangkut kepada seorang Shelly Boy, dia harus benar-benar bisa mundur tanpa ada satu buah hambatan. Dan bahkan Wandiara Midland harus clear minion dengan cukup cepat, bahkan mengusir seorang Udil dan juga seorang Rasi. Yes, dan ini El Nino tidak bermain seperti biasanya. Dia tertekan. Dia benar-benar dalam ancaman di arah bottom lane karena bisa dibilang ini pergerakan dari EVOS Legends sudah menekan dari awal, Ranger Mas. Alright. Dan bahkan para pemain dari tim Alter Ego lihat anti-mage mengganggu pergerakan dari seorang El Nino. El Nino cuma bisa coba untuk mengambilin satu gold buff aja dan berhasil dengan memaksakan anti satu buah. I'm offended, Profesor. Betul sekali. Aku hanya menunggu satu, yaitu adalah pergerakan dari RKT. Dia bakal masuk ke siapa kira-kira? Karena yang bisa dia masukin banyak banget. Satu, Shadow Kill nih kayak gini. Dalam keadaan Udil, dia kalau misalkan nggak punya Frostmourne Shield, ini bakal bete banget. Kenapa tuh? Karena kita tahu sendiri, ketika Udil tidak memiliki Frostmourne Shield, artinya Esmeraldanya hanya menjadi mbak-mbak biasa. Oke, Bapak biasa, tapi Shelly Boy tersangkut. Satu hit terakhir kill sudah diamankan karena nggak ada lagi Phantom Execution dan juga nggak ada Tonros.
Dan bahkan dengan satu hit dari seorang Versik menancap, gue udah bilang menancap buat Shadow. Itu ngikut di kaki dari seorang Versik. Dan bahkan Wan harus dengan wings by wingsnya dikeluarkan begitu saja. Dan bahkan dengan coklat roka dari seorang Pai menumbangkan Wan. Burungnya terpukul begitu saja di area top lane. Gua tahu lagi tuh coklat gimana rasanya, enak banget ya Allah. Bentuknya sama nggak? Bener, bentuknya sama, tapi kali ini RKT mencoba flicker, ngumpet di rumput, langsung shadow kill, nggak ada target, langsung mendapatkan fog yang sangat menguntungkan bagi pergerakan RKT. Udil belum bisa dengan semena-mena memberikan damage karena dia menggunakan satu bus support dan bahkan mega kill. Versik mau lebih dan Queen Shadow-nya digocek begitu saja. Versik dan Ultimate di depan sana, satu lawan dan satu dash menumbangkan Celiboy dan Miracle Boy yang baru saja mendapatkan satu buah barbel. Kerugian 2 menit lagi untuk si Alter Ego. Yes, jangan lupa itu udah bukan 2 menit tapi adalah 90 dari Ranger Emas dan juga sekarang turtle-nya sudah diambil lagi oleh Versik dan bahkan ini jabnya anti-match tidak terhentikan. Tadi kita melihat di game yang pertama, duar bebeknya dari anti-match benar-benar ini mengerikan. Tapi sekarang tinjuan maut, mungkin karena rusuk tentunya di area bottom dan mencoba bertahan, tapi El Nino tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan lihat tinjuan langsung menunjang ke dalam jantung. Dan juga pergerakan dari El Nino harus tersungkur di tanah. Yes, menghujam begitu saja. Udil lihat dengan selendang mayanya mencoba untuk menumbangkan seorang RKT, tapi Celiboy dan Miracle Boy dengan pancernya nggak mau terlalu terburu-buru karena ada sebuah di sana. Lihat Ultimate di sisi sebelah kanan mencoba dengan side jab-jab. Keluarkan masih ada pancer dan bakar serangan asal buat pancer ke arah satu jungle. Conros masih mau lebih dari Ultimate, nggak mau lebih karena RKT menyelamatkan jiwa dan raga, dikejar begitu saja. Bakar di depan sana. Pai mau kemana, nggak boleh pulang, maunya digoyang dan bahkan gak ada Shadow Kill dan juga ada seorang Clover tepatnya. Lihat tersangkut begitu saja dan bahkan Pai harus dikobarkan sepertinya dan masih bisa kabur Profesor KB. Langsung ada Last Insanity, gak ada target, langsung diflicker begitu saja. Clover bakal mendapatkan target tapi ternyata Pai dia harus tumbang. Last Insanity, duar bebek lagi keluar daripada seorang Clover. Berkali-kali entah kenapa Pai yang tadinya dia berniat untuk menghentikan pergerakan saja tapi kayaknya terlalu Overdrive banget karena berkali-kali damage Flicker digunakan karena udah tahu pergerakan dari seorang anti-match membuat knockout strike-nya takut harus benar-benar mundur. Udil pun dengan selendang mayanya nggak kuat untuk menahan damage dan diberikan anti-match. Lihat dia rotasi dengan cukup cepat karena kenapa? Dia udah dapetin satu buah turret duluan dari El Nino. Itulah yang membuat dia bisa mengacak-acak pergerakan dari tim Alter Ego. Benar sekali. Luar biasa banget salah satu ini ya analis kita dan bahkan kali ini Celiboy mencoba untuk mengincar ke arah anti-match tapi anti-match diselamatkan oleh Bang Otat. Bang Otat benar-benar mencoba untuk menghindar dan bahkan anti-match, lihat kerasukan Bang Otat anti-match-nya. Yes, kita lihat dengan hook dari kiri kanan depan belakang tapi ternyata tersangkut begitu saja. Long serang kami juga harus Galis Brini dapatkan tambah lagi mendapatkan masih kabur pulang mau jadi goyang dan lihat RKT nggak ada yang lihat untuk lo ganteng juga Tata dan banyak cewek yang mau sama lo. Kalau misalnya kayak itu bakal jadi masalah tapi ternyata Bae tumbang di bottom lane. Aduh, El Nino hampir saja ditumbangkan tapi ternyata itu adalah formasi 2 melawan 3 tapi ternyata EVOS Legends walaupun member mereka hanya 2. Lihat di sini Udil harus mundur. Lihat Wan nggak boleh dilepas begitu saja. Udil nggak boleh nyentuh abangnya. Sang adik kecil menyelamatkan abangnya. Bayangkan Profesor KB ternyata chemistry yang dilakukan Wan X Versik. Ini ngeri banget sih, ini chemistry baru yang benar-benar tidak bisa diremehkan dan bahkan lihat anti-match-nya dia pede banget. Dia tahu Bang Otat ada ultimate makanya dia ya udah ada El Nino tabrak tuh, lihat strike lagi. Beda 2 level sebagai seorang EXP laner. Ini bakal berat banget apalagi tadi El Nino sempat berubah posisi karena dia di gold lane. Iya. Dan bahkan anti-match-nya yang mirroring. Oke, dia yang gold lane. Dikejar begitu saja. Pai kali ini nggak mau masuk ke dive in ke arah belakang. Bahkan dari yang dikeluarkan menunjukkan Sorasi seperempat darah terakhir dibakar begitu saja. Alter Ego Esports kali ini berada di posisi yang tidak cukup baik. Bahkan Celiboy dan Miracle Boy nggak kuat untuk dapetin ke arah belakang. Perbedaan level yang cukup mencolok dari Celiboy dan juga Versik. Mencolok langsung ke dalam perasaan kita karena kenapa? Karena kelihatan banget perbedaannya. One bener-bener dapetin free space untuk mengeluarkan semua source skill ultimate dan lihat di top lane Pai sendirian terkena Shadow King mencoba untuk bertahan tapi ada flame shot yang dilontarkan namun tidak ada target yang optimal. Unstoppable didapatkan
diselamatkan oleh seorang Versik dan bahkan dia udah punya pistol. Piu! Hanya untuk menumbangkan turret kali ini 35% penetration akan diberikan secara cuma-cuma. Dan bahkan lihat kombinasi Celebrity Medical Boy menuju ke arah seorang shutdown didapatkan begitu saja. One menjadi pilihan, maka coba digocek, Noko Star dikeluarkan, tapi ternyata masih ditahan dan bahkan Lord Insanity kali ini tidak menampar keras para pemain dari tim Rodrigo. Hirasuki di sebelah kiri, Celebrity Medical Boy gak coba untuk bertahan dan nggak mau lagi untuk mengambil kesalahan yang sama. Belajar dari kesalahan dari bottom lane. Celebrity memilih untuk mundur karena lihat terkadang sesuatu yang dipaksakan tidak baik. Betul sekali, dan sesuatu yang dipaksakan memang kalau udah bukan punya kita ya udah belum rezekinya. Betul. Mundur lagi, dan lihat Clover dari tadi dia udah nabung ya kan, ngambil semua kaleng kongkong. Oke, gak ada pacar, lihat dan maka coba dicoba dash begitu saja. Ultimate versus everybody versus bertiga, mencoba dimasuki, masih ada satu publiker dan bahkan Ultimate mencoba bertahan gak bisa masuk. Bang Otat gak ada Ultimate, merelakan seorang Maxel Leonardo di arah mid lane. Benar sekali, Max Leonardo harus ditumbangkan di bagian mid lane. Nanti match harus menunggu terlebih dahulu sekitar 28 detik tadi, tapi kali ini tidak terlalu lama karena zoning outlordnya EVOS Legends megang. Dan lihat Bang Otat ngadang ya di rumput nungguin siapa yang lewat, nanti bakal dia slow dan bakal dia ganggu pergerakannya. One Wings by Wing telah keluar, Feather Strike dikeluarkan, El Nino menjadi pilihan, Flicker yang gak ada yang lihat, tapi bahkan kali ini mencoba dipasang dengan satu buah pancar menuju ke arah belakang, nggak ada pancar lagi dari Celebrity, dikejar begitu saja ada seorang Versik di retribution. Satu yang terakhir hanya bisa pancar saja, tapi ternyata Versik masuk ke kandang yang salah, kandang dari seorang para pemain dari tim Rodrigo, dan kali ini digocek dari Pai, connect begitu saja. Satu hit terakhir, Pai dipancing. What are you doing? Oh my god, Versik pancingan mau, dan bahkan Pai termakan bualan dari seorang pria Versik. Jangan panggil aku anak kecil paman. Emang bener-bener udah menuju ke arah pendewasaan dari Versik. Dia tahu banget persis gimana caranya nge-trigger Pai dengan Popheusnya. Dia tahu dia dash ke arah belakang biar Pai-nya ngejar. Dan ternyata dihindari begitu saja oleh Versik karena nggak connect dari demoniknya. Connect dari tadi sebenarnya, tapi nggak masuk damage-nya. Itu dia, dan di heal terus sama Bang Otat di belakang, disembur. Makanya pas ke-trigger terlalu jauh dan tidak ada backup, itu Pai terjebak di dalam ruang nostalgia. Itu bener-bener ku terjebak di ruang nostalgia. Oh, RKT menyelamatkan diri dengan menggunakan papi boom. Papi boom. Dan bahkan dapetin satu buah Lordnya. Kali ini sepertinya para pemain dari tim-tim yang berada di MPL gameplaynya benar-benar melihat salah satu pergerakan Rinasmi yang dulunya luar biasa ya. Benar. Ini gua karena beberapa belakangan mereka tuh udah lihat offlaner Iya, XP laner nyicil yang namanya Lord. Iya. Dan itu udah biasa sekarang. Iya, sudah biasa karena kalau mungkin gue kalau ada salah, correct me gue ngeliat Correct me if I'm wrong. Susah banget tuh. CMIW. Gue ngeliat si ini Rinasmi yang membuat tren itu soalnya. Berarti kita harus hashtag Rinasmi Esport ya? Rinasmi Esport. Betul. Lumayan pegel punggungnya. Pegel ya, benar. Atau enggak Awat Esport. Clay jangan lupa. Iya. Ada Fredo juga. Semuanya lengkap ya pokoknya. Tapi kali ini langsung menuju ke dalam grand final lagi. Game yang kedua masih ada EVOS Legends juga ditabrak begitu saja. Knock Strike digunakan. Masih ada papi pun juga di arah belakang. Dan dipancing keluar, lihat. Dipancing keluar. Dipaksakan dan bahkan Pai-nya terpancing satu buah asmara. Gak ada yang ngedes lagi dan bahkan ditumpahin begitu saja. Satu kali pancingan membuat Pai birahi dan bahkan Pai tersyukur tak bisa di cover begitu saja Profesor KB. 4 lawan 5 masih mencoba untuk bertahan, tapi El Nino menarik dengan Imo Fan dan Clover masih baku di arah top lane mendapatkan turret ini. Lihat base-nya. Di arah bottom lane juga udah mulai terekspos. Shadow kill terbagi menjadi 3. Masih punya kuat Shadow tapi masih bisa dihindari, tapi ternyata masih ada hold baptism, masih sedikit bakal digunakan. Ada Duar meledak lagi. Dari El Nino masih bisa bertahan dengan flick out dan ada satu efek dari Queen Switch. Sementara Udil mencoba untuk membabi buta di arah depan, mencoba untuk menabrak, langsung mencoba untuk melakukan Venom Execution. RKT satu hit lagi, tapi ada slow effect of Crow-nya nggak connect dan bahkan masih ada Anti-match versus everybody. Kali ini menjadi bahkan lihat hook depth yang menumbangkan
Anti-Match masih mau lebih. Anti-Match di depan sana, sini sebelah kiri. Oh, di depan dikeluarkan. Ada James, Stray, uppercut, dan bahkan masih bisa dihindari begitu saja. Nah, Osprey dikeluarkan. Pai masih di depan sana. Rek menjadi pilihan dan lihat Anti-Match versus everybody. Masih dari ring sebelah kiri berwarna biru. Anti-Match mencoba untuk mengobrak-abrik rumah tangga dari Alter Ego, tapi kali ini malah Wan yang ditumbangkan begitu saja. Yara top lane kali ini masih bertahan juga dari Anti-Match, mencoba untuk mundur dan ditarik ulur juga. Masih bisa bertahan dari Alter Ego, tapi apakah ini akan menjadi jawaban comeback dari Alter Ego karena EVOS Legends sedang nge-lead 6.000 gold. Tapi dari sisi sebelah merah kita lihat pasukan dari Alter Ego berjaya mengusir mundur EVOS Legends dari para rumahnya. Benar sekali, dan Udil masih berusaha untuk melakukan joget twice kali ini perlahan-lahan. Dia mau tahu apakah kali ini dia mampu untuk melakukan comeback. Balik lagi, karena kali ini Alter Ego lagi dalam keadaan under. Perlahan-lahan One-nya bakal hidup di Divine Glaive. Yes. Astaga. One-nya udah punya damage yang sangat amat tinggi, dan Sally Boy dia harus lebih berhati-hati lagi sekarang. Kalau satu kali kena Curse of Crow, dia bakal bener-bener tersungkur. Karena stun impact dari Curse of Crow ini akan sangat meresahkan bagi assassin seperti Lancelot. Untungnya EVOS Legends tuh punya One sebenarnya menurut gua. Kenapa? Karena ini Ruby-nya bakal sulit banget ditumbangin, udah bener-bener segini. Ini bakal berat banget, lifesteal-nya cukup kencang. Range-nya cukup jauh jadinya. Yes, dan ditambah lagi dengan adanya satu buah buying time yang diberikan oleh seorang Ruby. Ini membuat mungkin Versik terbuang waktunya untuk fokus ke arah Ruby. Kalau Ruby-nya coba inisiasi. Nah, nih permasalahannya juga Ruby-nya nggak bisa inisiasi asal-asalan. Karena ada Quad Shadow, dan bahkan One-nya juga pakai itu sprint. sebenarnya One-nya itu bro. Karena One-nya dari tadi ya, dia kenapa bisa survive ketika dia dikejar? Karena mau gimana pun efek slow, dia pakai spell awok-awok. Awok. Itu dia, spell awok. Spell ketawa lari, sprint. Itu membuat movement speed dari One itu, apalagi pakai Wings by Wings. Itu jadi burung acir jadinya. Itu namanya burung, bukan sembarang burung. Buset. Ya Itu kan? burung gagaknya 2 kali lipat tuh pergerakannya. Itu Apa? burung nakal. Burung nak. Lari. Anak kecil kalau suka lari dibilang anak Bandel, nakal. bandel. Anak Badung kan? Badung. Sama. Nah, ini dia. Clover yang perlahan-lahan melakukan poking ke arah Lordnya. Dan ini yang dilakukan juga. Bener gak kata gue? Benar, Lihat itu Ninonya. dia. XP laner rata-rata Ninonya harus ngebuka. Mau nggak mau Nino bakal coba jemput Federasi ke arah belakang, tapi lihat Lassie tadi di keluar belakang, tapi lihat Anti-Match versus everybody di keluar begitu saja. Masih coba untuk bertahan. Flicker Rosali dari Cowboy. Ada kelokan serangan Lassie tadi itu. Keluar wow, belum dapetin apapun di depan sana, bahkan Pai. Anti-Match masih mau lebih. Sakaratul Maut, Painya datang dan bakal killing spree mendapatkan seorang Udil. Painya kali ini digocek begitu saja. Shadow Kill dikeluarkan dan bakal kehilangan 2 poin. Ini bencana. Tertrigger begitu saya, terpicu, 2 hilang dari Alter Ego Esports ketika Painya ternyata mengincar ke arah Anti-Match walaupun sudah tidak memiliki hard guard lagi, tapi Anti-Match masih di cover juga sama adanya Versik. Shadow Hero bagi menjadi 3 walaupun ada Holy Baptiste, tapi cuek begitu saja ditarik sama El Nino, tapi di belakang Anti-Match hadir lagi dengan Knock Ostrike base-nya terekspos. Knock Ostrike yang Enrique mengincar ke arah belakang, Papen on string connect juga ke Rasi dan bahkan El Nino killing spree daripada seorang Versik. Versiknya diem doang, langsung mencoba untuk mengekspos ke arah base-nya dan dipukul-pukulin. EVOS Legends game 2. Gila. EVOS Legends seolah mengamuk di Grand Final kali ini. Without Lord di game yang kedua. Mereka karena nggak terlalu butuh Lord. Yes. Yang mereka butuhkan adalah menumbangkan quantity biar Alter Ego tidak bisa fight berlima. Yes, dan satu lagi Pai lagi yang mereka pancing. Mereka tahu, mereka benar-benar mainin momentum. Dan ini MVP-nya untuk kali ini adalah Bang Otat dan Anti-Match. Iya sih. Dua orang itu. Asli. Anti-Match Bang Otat sih udah bener-bener kayak oke, kita berdua Max. Kita hajar mereka berdua. Urusan belakang menang. Gila, itu preman Land of Dawn bro. Gila, Pak Kuitonya bener-bener preman Land of Dawn banget. Ngajak-ngajak ke arah belakang, dan bahkan mereka tuh karena tahu Painya bakal masuk. Aku jadi ingat. Apa tuh? Salah satu mic check EVOS Legends yang bilang pas Anti-Match kalau nggak salah ngomong gini, gua mati ya. Gitu. Terus RKT langsung masuk pakai hard guard. Hah? Lu mati? Salah, lu mati. Gila.